Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Atika dengan NPM akhir 082. Di sini saya akan menjelaskan dan menginterpretasikan terkait analis rancangan acak lengkap atau RAL menggunakan RStudio. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu teman-teman bisa memencet Files, kemudian memencet More, kemudian memencet icon gear atau Set as Working Directory. Kemudian teman-teman setelah itu harus mengaktifkan paket-paket yang dibutuhkan, yaitu ada 3. Yang pertama ada library, read Excel, enter. Kemudian ada library, agricolae. Kemudian yang terakhir ada library dalam kurung car. Nah, sudah memunculkan seperti ini, maka paket-paket tersebut telah diaktifkan. Jika teman-teman belum terdapat error atau belum menginstal, dapat menggunakan sintaks install. Kemudian dalam kurung memasukkan paket yang telah belum diinstal tersebut. Contohnya seperti read Excel. Kemudian seterusnya seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk paket read Excel ini, dia untuk mengimpor file Excel ke RStudio. Kemudian paket library agricolae ini paket untuk menganalisis statistika yang nantinya akan diperlukan untuk uji BNJ dan BNT. Kemudian ada paket car atau library car. Ini untuk diperlukan untuk uji linif nantinya. Kemudian setelah mengaktifkan paket-paket tersebut, kemudian kita dapat mengimpor file yang akan digunakan. Sebelum mengimpor file, pastikan teman-teman sudah memiliki file yang telah dibuat seperti ini. Kemudian disimpan dan disimpan ke folder khusus teman-teman. Kemudian jika mengimpornya yaitu dengan cara memencet files, kemudian mencari files yang telah disimpan tersebut. Kemudian setelah ketemu filenya, kita dapat memencet import dataset. Ini akan muncul seperti ini, dapat teman-teman tunggu aja karena sedang loading. Setelah sudah seperti ini, teman-teman pencet import kembali. Nah, setelah dipencet import akan muncul seperti ini. Nah, agar dapat memunculkan tabel data yang telah kita bikin tadi, dapat menggunakan sintaks view dalam kurung data RAL atau view dalam kurung nama file yang sudah teman-teman simpan. Kemudian saya akan melakukan set faktor pelakuan dan verifikasi jenis data dengan menggunakan sintaks nama file yang telah dibuat. Kemudian $v karena kita akan melakukan verifikasi jenis data v terlebih dahulu. Dan akan saya set sebagai faktor as faktor. Kemudian memasukkan kembali nama file yang telah disimpan tadi. Nah, di sini saya sudah melakukan set kolom v dengan set kolom v sebagai faktor perlakuan. Kemudian dapat kita cek kembali atau memastikan bahwa kolom v tersebut adalah faktor dengan menggunakan sintaks class. Kemudian data underscore data RAL $v. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sudah berhasil untuk mengeset pada kolom v sebagai faktor. Kemudian kita akan memvalidasi pada kolom PK sebagai format numerik dengan sintaks class dalam kurung nama file teman-teman $pk. Enter. Nah, di sini juga sudah diproses kembali bahwa pada kolom PK sudah diformat sebagai numerik. Kemudian setelah itu saya akan membuat model ANOVA menggunakan fungsi AOV dengan sintaks RAL AOV ini sebagai PK v, data, nama data teman-teman. Kemudian enter. Kemudian saya akan menggunakan fungsi residual sebagai menghitung residual dan menyimpan sebagai res RAL nantinya. Saya namakan sebagai res RAL, tanda panah, residuals RAL. Nah, di sini dapat dilihat juga teman-teman bahwa sudah muncul sintaks-sintaks yang sudah saya masukkan ke bagian kanan atas ini. Setelah itu saya akan cek hasil ANOVA menggunakan fungsi summary, yaitu dengan sintaks summary dalam kurung RAL yang sudah kita set pada awal ini. Kemudian enter. Nah, di sini dapat diinterpretasikan bahwa pada bagian xValue ini 44,72 yang dimana itu tinggi, kemungkinan pengaruh varietas atau kolom V-nya ini nyata. Kemudian pada p-value 2,79 karena p-value-nya di bawah 0,05 maka pengaruh signifikannya tidak terlalu bersignifikan. Nah, sebelum kita melakukan uji lanjut, saya akan melakukan validasi asumsi ANOVA atau asumsi normalitas dan homogenitas varietas dengan Q-main-Q-plot atau dengan nilai residual dengan sintaks Q-norm dalam kurung res underscore RAL titik koma spasi Q-line res underscore RAL enter. Nah, dari hasil sintaks yang sudah saya masukkan barusan, di sini pada bagian kanan bawah akan muncul panel plot
yang dimana sebaran residual ini atau titik-titik bulat berada di sekitar garis lurus, yang berarti kemungkinan besar asumsi normalitasnya terpenuhi. Setelah kita memunculkan panel plot, langkah selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan sintaks Shapiro.test, kemudian res_ral, enter. Nah, di sini sudah muncul hasil uji menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, di sini terdapat p-value 0,9, yang dimana dapat diinterpretasikan hal tersebut lebih dari 0,05, yang artinya residual ini berdistribusi normal dan asumsi normalitasnya terpenuhi. Kemudian setelah kita melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, kemudian kita akan uji asumsi homogenitas. Di sini saya terdapat kesalahan penulisan, yang benar adalah Levin test dalam kurung PK V, kemudian koma data sama dengan nama file yang telah disimpan pada awal tadi. Nah, di sini sudah muncul hasil uji asumsi homogenitas menggunakan uji Levin. Dapat diinterpretasikan bahwa pada p-value yang 0,07, di situ terdapat bahwa di lebih besar dibanding 0,05, maka dapat diasumsikan homogenitas varian itu terpenuhi. Karena uji asumsi normalitas dan homogenitas varian terpenuhi, maka uji ANOVA ini dapat dikatakan valid dan dapat dipercaya. Kemudian setelah menyatakan bahwa ANOVA ini valid, selanjutnya kita akan uji lanjut menggunakan BNJ atau 2K HSP. Dengan menggunakan fungsi HSP.test dari paket yang telah kita aktifkan tadi, yaitu paket Agricolae, dengan sintaks uji_BNJ arapana HSP.test dalam kurung RAL, koma, tanda kutip V, koma, group sama dengan true. Nah, di sini true itu dari hasil ANOVA yang sudah dikatakan valid, maka kita tulis bahwa itu benar pada kolom V. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya akan memunculkan untuk datanya, yaitu dengan sintaks uji_BNJ, enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa datanya sudah muncul, tetapi kita hanya fokus pada PK group ini, yang dimana dapat diinterpretasikan keempat kelompok tersebut berbeda nyata satu sama lain dengan kelompok lainnya. Kemudian uji lanjut menggunakan PNT atau MSD dengan sintaks uji_BNT arapana LSB.test dalam kurung RAL V, group sama dengan true. Kemudian dapat di enter. Nah, kemudian saya akan memunculkan hasil datanya kembali, yaitu dengan uji_BNT, enter. Nah, di sini tetapi kita hanya fokus pada ini saja. Di sini dapat diinterpretasikan bahwa sama dengan hasil BNJ tadi, yaitu terdapat 4 kelompok yang berbeda nyata satu sama lain. Setelah itu kita akan melakukan uji lanjut menggunakan Duncan atau DMRT dengan sintaks uji_Duncan arapana Duncan.test dalam kurung RAL, dalam kutip V, group sama dengan true. Kemudian saya akan menunjukkan datanya lagi, yaitu dengan uji_Duncan, enter. Nah, di sini sama seperti hasil uji BNJ dan BNT, terdapat 3 kelompok berbeda nyata satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga uji lanjut tersebut memiliki hasil yang sama, yaitu berbeda nyata satu sama lain. Baik, segitu saja penjelasan saya mengenai analis rancangan asal lengkap atau RAL menggunakan RStudio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.